hari ini, adik-adik harus tetap bersuka cita karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa menjaga kita setiap saat. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya kakak minta adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh memiliki waktu bersama-sama beribadah sekolah minggu secara online. Kami rindu Tuhan, Engkau menghiasi hati kami, Engkau hadir dalam hidup kami, sehingga setiap kami yang beribadah hari ini tetap dalam sukacita Tuhan apapun yang kami alami. Terima kasih Bapa, pimpin hati kami, pimpin hidup kami, agar kami semua sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang menyenangkan hati-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Sebelum berdiri kita akan bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita akan menjaga hati kita karena kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Ayo Kak Michael. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Mulia dalam kekuasaanmu.
percaya semua adik-adik dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Iya, adik-adik tetap duduk di tempatnya masing-masing. Dengan tertib, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak ajak setiap kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kakak-kakak di tempat ini dan adik-adik di rumah mereka masing-masing. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami agar firman-Mu mengisi hati kami dan kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami untuk dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Iya, minggu lalu kita belajar tentang pertolongan Tuhan. Setiap orang yang hidup taat dan mengasihi Tuhan, mereka akan ditolong oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang seorang raja. Tema kita hari ini, takutlah kepada Tuhan. Apa adik-adik? Takutlah kepada Tuhan. Kakak ada satu cerita. Ada seorang anak laki-laki, dia sedang bercerita sama bapaknya. Dia bilang begini, Papa, aku mau hidup takut akan Tuhan, katanya. Oh ya? Memang hidup takut akan Tuhan itu seperti apa? Kata bapaknya. Lalu si anak itu menjawab, itu loh Pak, kayak Adam dan Hawa ketika mereka takut akan Tuhan, mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi di semak-semak. Oh, itu takut akan Tuhan. Sini, Bapak kasih tahu ya. Takut akan Tuhan itu tidak seperti itu. Takut akan Tuhan artinya menuruti semua keinginan Tuhan. Oh, begitu ya Pak? Iya, jadi kalau takut akan Tuhan bukan bersembunyi. Nanti kamu kalau takut sama orang tuamu, kamu bersembunyi di kolong meja. Bukan begitu. Jadi takut akan Tuhan adalah menuruti semua keinginan Tuhan. Nah, adik-adik, kisah dari bapak dan anak yang sedang bercerita ini mengajari kita agar kita memiliki hati yang takut akan Tuhan yang benar. Jadi kalau takut akan Tuhan, dia nggak bersembunyi di kolong meja atau cari tempat yang tidak bisa dilihat orang. Nah, kakak mau ajari adik-adik, satu hari ini kita mau belajar satu hal tentang kisah seorang raja Yehuda. Namanya Raja Hizkia. Siapa? Hizkia. Ceritanya begini adik-adik. Dia ada dicatat di dalam kitab 2 Raja-Raja. Kakak akan cerita dulu. Raja Hizkia ini, dia menjadi Raja Yehuda pada usia atau pada umur 25 tahun. Umur berapa? 25 tahun. Oh, muda banget. Dia sudah jadi raja umur segitu. Hebat banget adik-adik. Kok bisa ya dia jadi raja? Nah, ketika Raja Hizkia ini memimpin kerajaan Yehuda, kerajaan itu dalam kondisi baik, aman, damai, sejahtera. Semuanya terpelihara dengan baik. Lalu suatu hari terjadi hal yang tidak diinginkan. Raja Hizkia jatuh sakit. Dia tidak bisa bangun. Bahkan Alkitab mencatat Raja Hizkia hampir mati. Wah, berarti sakitnya parah sekali ya adik-adik ya. Tidak bisa bangun. Alkitab bilang hampir mati. Nah, pada waktu itu di kerajaan Yehuda ada seorang nabi. Nabi itu bernama Nabi Yesaya. Dia mendengar
kalau Raja Hizkia sakit. Lalu dia menjumpai Raja Hizkia dan dia melihat kondisinya. Wah, apa yang dibilang si Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia? Katanya begini adik-adik, Tuanku Raja, umurmu sudah tidak panjang lagi. Oleh sebab itu, berikanlah pesan-pesan kepada keluargamu. Apa pesan terakhirmu kepada keluargamu? Sampaikanlah, persiapkanlah itu dan sampaikanlah kepada keluargamu. Raja Hizkia lemas. Dia semakin sedih. Udah sakit, hampir mau mati, gak ada tenaga. Nabi Yesaya bilang begitu lagi adik-adik. Aduh, lalu dia menoleh ke samping tembok. Dia memalingkan wajahnya dari Nabi Yesaya dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia menangis. Dia bilang, Tuhan, berikanlah umurku. Lebih lagi, perpanjanglah umurku Tuhan, 15 tahun lagi. Tidakkah Engkau melihat apa yang sudah kulakukan selama ini? Nah, itulah doa Raja Hizkia pada waktu itu. Setelah itu, Nabi Yesaya meninggalkan Raja Hizkia. Ketika Nabi Yesaya meninggalkan Raja Hizkia, dia berada di depan pintu kamar. Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya. Hai Nabi Yesaya, katanya, aku sudah mendengarkan doa Raja Hizkia. Aku akan mengabulkannya dan memberikan usia panjang 15 tahun lagi. Katakanlah kepada dia, karena aku sudah melihat air matanya. Akhirnya Nabi Yesaya balik lagi menjumpai Raja Hizkia dan dia menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Yesaya. Benar adik-adik, akhirnya Raja Hizkia sembuh. Tahu nggak adik-adik, kenapa Allah mengabulkan doa dari Raja Hizkia? Kita baca Alkitab ya. Adik-adik buka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 6. Kakak akan baca, adik-adik perhatikan Alkitabnya dengan baik. Ayat 1. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. 1. Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ingat ya. 1. Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lanjut ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada hari masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. 2. Hizkia berpegang kepada perintah Tuhan. 2. Hizkia berpegang kepada perintah Tuhan. Dan yang ketiga, hidup Hizkia
setia, dan tulus hati. Itulah yang membuat Allah mendengarkan doa Hizkia. Karena Hizkia hidup takut kepada Tuhan, dia menuruti segala perintah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Hizkia, tidak ada satu bangsa Yehuda pun yang menyembah berhala. Bahkan semua patung-patung berhala dihancurkan oleh Hizkia. Nah, inilah yang membuat Tuhan mengabulkan doa Hizkia sehingga dia bertambah usianya 15 tahun lagi. Nah, adik-adik, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah hidup takut kepada Tuhan? Atau takutnya sama setan? Gelap, mati lampu. Aduh, ngeri, takut. Apalagi orang tua nggak ada di rumah, ketakutan mati lampu. Tiba-tiba bunyi ketak, 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 ketak. Padahal yang lewat tikus, kan gitu kan? Ketakutan. Nah, kita tidak boleh takut kepada apapun selain kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Tuhanlah yang menjadikan kita, yang berkuasa atas hidup kita. Kita tidak boleh takut kepada apapun. Nah, takut akan Tuhan tadi kakak sudah bilang di depan. Waktu si anak bercerita sama bapaknya, bukan ngumpet gitu kan, bukan lari terbirit-birit, bukan. Tapi takut akan Tuhan adalah melakukan keinginan hati Tuhan, menuruti Tuhan. Kalau adik-adik takut sama orang tua, jangan melawan orang tua. Mama, dikasih jajan 1.000, lempar ke muka mamanya. Wah, itu anak yang kurang ajar. Jangankan sama Tuhan, sama orang tuanya aja nggak takut, kan gitu kan? Jadi kalau takut sama orang tua bukan ngumpet di lemari atau ngumpet di kulkas. Hah, gitu kan? Enggak lah, kan gitu. Masa ngumpet di kulkas biar adem nih kak, panas, aku ngumpet aja di kulkas. Aku takut sama mamaku yang cerewet itu loh, gitu kan? Nggak gitu, oke? Takut sama orang tua, menuruti keinginan atau peraturan yang dibuat oleh orang tua. Apapun itu, dalam segala hal. Tata tertib di rumah, tata tertib di sekolah, kita harus tunduk dan patuh kepada orang tua. Itu artinya kita takut sama orang tua. Baik adik-adik, jadi kita harus belajar hidup takut akan Tuhan. Dengan cara apa tadi? Melakukan atau menyenangkan hati Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, itulah yang kita lakukan. Jangan asik, wah belajar online kan nyantai di rumah, bebas. Akhirnya handphone yang seharusnya menjadi media untuk belajar online lebih banyak dipakai untuk main games. Aduh, orang tuanya pusing ngelihatnya gitu kan. Orang tua aja pusing ngelihatnya, apalagi Tuhan, kan gitu kan. Baca Alkitabnya nanti, besok. Nanti ada tugas dari kakak sekolah minggu, dikasih waktu, diulur-ulur lagi, ulur-ulur. Jangan. Kalau disuruh kerjakan sekarang, kalau kerjakan besok. Jangan ditumpuk-tumpuk juga, oke? Itu artinya kalian menghormati, menghargai kakak-kakak sekolah minggu. Nah, seperti itulah hidup kita yang harus kita lakukan setiap waktu. Ayat hafalan kita hari ini, adik-adik kita sama-sama buka ya. Dari Ulangan pasal 6 ayat 13. Dari mana? Ulangan pasal 6 ayat 13. Adik-adik yang kelas kecil hafalannya 13A saja. Tapi kalau adik-adik yang pratama sama madya sudah bisa satu ayat itu. Pasal 6 ayat 13 seluruhnya. Kita baca sama-sama ya. Kakak di sini dan adik-adik di rumah. Oke? Ulangan 6 ayat
Ulangan pasal 6 ayat 13. Kita baca sama-sama 2, 3. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, kita harus beribadah kepada Tuhan, harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita harus takut kepada Tuhan. Kalau adik-adik yang kelas kecil, kita balita, ayat hafalannya hanya engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Oke? Jadi tidak panjang. Yang kelas pertama madya. Nah, ayat hafalannya 1 ayat itu ya. Adik-adik hafalkan. Jangan lupa tugas kakak-kakak yang sudah berikan kepada adik-adik dikerjakan dengan baik bersama dengan orang tua di rumah. Adik-adik berikan waktu untuk belajar pelajaran sekolah, untuk belajar firman Tuhan, untuk main. Semuanya diatur dengan baik karena kita harus hidup takut akan Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Kita akan belajar firman Tuhan yang lain supaya kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita mau menutup ibadah kita, mau menutup firman Tuhan. Pada saat ini kita kembali mengangkat pujian yang tadi, Bapa, aku mau indah di matamu. Kakak mengajak adik-adik berdiri dengan sikap yang baik menyembah Tuhan. Kita katakan, Bapa, aku mau indah. Belajar menyenangkan hati Tuhan lewat seluruh hidup kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat apa yang kami pikirkan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, kakak-kakak dan adik-adik sekolah minggu,
untuk kami sama-sama menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Salam adik-adik. Hari ini kita bertemu kembali. Hari ini kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini tibalah kita akan membuat kreativitas. Nah, kreativitas kita berjudul buku catatan. Ini kakak bawa contohnya seperti ini yang sudah jadi ya. Nah, kakak akan memberitahukan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama kita siapkan nih kertas kado ya. Kertas kado apa aja. Dan kemudian kita siapkan Kertas origami. berwarna ya, yang warna-warni maksud kakak. Ya. Bisa juga yang potongan yang dari kertas kado bisa dibentuk jadi bentuk berwarna. Ya. Lalu pita. Pita boleh warna apa aja ya. Ini yang kakak pegang warnanya biru. Nah, gunting jangan lupa ya. Kemudian double tape atau solasi boleh, lem juga boleh. Kemudian ini buku, ini sampul buku ya, sampul buku yang di depan ya, atau bisa juga kertas karton. Kemudian ini ya HVS, atau bisa juga dari buku bekas ya, seperti ini ya. Nanti kita akan membuat langkah-langkahnya seperti ini. Pertama-tama kita ambil ini dulu. Nah, buku yang bekas yang sudah tidak terpakai, kita kasih pembolong. Kita lubangin tengahnya seperti ini. Pakai pembolong boleh, pakai gunting juga boleh ya. Dilubangin seperti ini. Nah, kelihatan nggak adik-adik? Nah, kemudian kita ambil kertas kadonya, jangan lupa kertas kadonya kita gunting seperti sampul ya, sampul buku seperti ini. Kemudian ayo Kak Cahaya kita lem, kita buat seperti sampul buku. Kita lipat. Kemudian kita lem pakai double tip. Ujungnya saja. Seperti ini ya. Kemudian tengahnya jangan lupa juga kita tempelkan pakai kertas kado seperti ini. Kertas kadonya sudah dipakai ini ya. Dan kita taruh di sini double tipnya supaya bisa nempel di sini. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian kita letakkan kertas HVS ke tengah-tengah. Ke tengah-tengah buku tadi yang kita buat.
Kemudian kita masukin pitanya. Kemudian kita samakan pitanya, lalu kita ikat ya adik-adik. Nah, kita bentuk pita. Ya, udah jadi seperti ini. Kemudian kita hias dengan kertas origami bentuk ular tadi ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini depannya. Nah, kamu juga boleh hias. Ya, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, di dalamnya ada pita. Tujuan kakak membuat seperti ini buku catatan agar adik-adik menulis apa yang firman Tuhan yang diberitakan tadi oleh Kak Lamria. Adik-adik tulis di sini ya. Tadi 2 raja-raja, nanti anak-anak boleh tulis 2 raja-raja. Nanti yang kemarin, minggu kemarin yang diberitakan oleh Kak Lamria ditulis juga ya. Jadi sudah 2 ya firman Tuhannya ya. Nanti selanjutnya anak-anak kerjakan di rumah ya. Jangan lupa boleh seperti ini, boleh seperti ini. Dan kemudian adik-adik, hari ini kakak akan mengumumkan lomba pemenang 17 Agustus. Puisi dan nyanyi ya. Yang pertama dari kelas Batita, nyanyi dimenangkan oleh Ruth Oktaviani. Ayo. Yang kedua, kelas Pratama, puisi dan nyanyi dimenangkan oleh Kesia. Yang ketiga, kelas Madya, puisi dimenangkan oleh Morel. Nyanyi dimenangkan oleh Sisilia. Nanti hadiahnya akan diserahkan kepada orang tua pada tanggal 13 bulan 9 tahun 2020. Dan bagi yang mengikuti lomba 17 Agustus akan diberikan apresiasi pada tanggal 13 bulan 9 2020. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, untuk selanjutnya nanti yang kreativitasnya yang sudah dibuat di rumah nanti dikirim ke grup kelas masing-masing ya. Dan juga jangan lupa di foto, oke? Dan juga untuk ayat hafalannya juga di video nanti dikirim ke grup masing-masing, grup kelasnya. Dan untuk ayat hafalan kita di minggu ini yaitu ulangan 6 ayat 13. Jangan lupa adik-adik menghafal di rumah ya. Dan untuk anak balita itu ulangan 6 ayat 13A. Gak usah semua, yang untuk Pratama sama Madya harus semua ya. Oke, selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.